kesamaan matematis. Ya, kita akan membahas ini pernyataan ketaksamaan matematis dalam induksi matematika. Nah, sebelum itu kita harus ingat dulu beberapa bentuk dasar. Ya, misal seperti ini. Kalau saya berikan sebuah angka misalnya 2 kurang dari 4. Ya, artinya ada di sini ada beberapa. Yang pertama, jika kedua ruas ditambahkan dengan angka yang sama, ditambahkan atau dikurangi, misalnya 2 tambah 3 itu kurang dari 4 tambah 3. Benar ya? Oke, 5 kurang dari 7. Artinya jika kedua ruas dijumlahkan, kedua ruas dijumlahkan dengan angka yang sama, angka yang sama, itu tetap benar. Oke, dijumlahkan begitu pula dengan dikurangi. Bagaimana kalau dikurangi? Kita cek. Kalau misalkan 2 kurang 3, apakah kurang dari 4 kurang 3? Min 1, apakah kurang dari min 1? Benar. Berarti tidak hanya dijumlahkan, tapi dikurangi juga bernilai benar. Oke, dari yang bentuk pertama kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama, kalau dijumlahkan kedua ruasnya sama nilainya. Begitu juga dengan dikurangi. Itu bentuk pertama. Kemudian yang kedua, kalau dikalikan 2 kurang 4, 2 kurang dari 4. Kalau kita kalikan dengan angka positif, kita kalikan dengan angka positif, maka benar. Oke, dikalikan dengan angka positif, angka positif nilainya tetap, nilainya tetap. Tapi bagaimana kalau seandainya dikalikan dengan angka negatif? Kalau 2 kali negatif 3, apakah kurang dari 4 kali negatif 3? Negatif 6, apakah kurang dari negatif 12? Ternyata tidak. Artinya apa? Yang harusnya itu adalah lebih dari. Ya, kita bisa tarik kesimpulan apa? Oh, kalau dikalikan dengan angka negatif, tanda ketaksamaannya dibalik atau pertidaksamaannya dibalik. Oke? Kemudian yang ketiga, setelah tadi jumlahkan dikurangi, kemudian dikalikan, begitu juga dibagi. Kalau 2 bagi 3, dia tetap, kalau dia misalkan dibagi dengan angka positif yang sama, kemudian dikalikan dengan angka negatif yang sama juga, dia tandanya dibalik. Ya, kemudian kita harus ingat, kalau misalkan di sini 2 kali 3 itu kurang dari, saya pakai angka tetap 24 ya, 4 kali 5. Benar tidak? Benar. 2 kali 3, 6, kurang dari 4 kali 5, 20 ya. 6 kurang dari 20, benar. Nah, artinya apa? Jika dikalikan angka atau nilai terbesar dikalikan dengan angka yang besar juga, nilainya tetap benar. Nilainya tetap benar. Maksudnya gimana? Kalau 2 kali 3 itu 6. Apakah dia kurang dari 4 kali 5? Perkaliannya berbeda, tapi angka yang besar itu sekali dengan nilai yang besar.
Ini kan besar ya, ini kan kecil, ini angka sebelah sini berarti kecil, angka sebelah sini besar. Ternyata benar. Oh begitu. Berarti kalau jika angka atau nilai terbesar dikalikan dengan angka yang besar pula, nilainya benar. Ya, paham? Ingat, kalau dikalikan dengan angka yang besar pula, nilainya tetap benar kalau dia positif. Tapi kalau negatif gimana? Kalau negatif ya kebalikannya juga. Kalau misalkan 2 kali negatif 3, apakah kurang dari 4 kali negatif 3? Ya enggak, ya kan? Makanya di situ harus hati-hati, kita harus ingat. Oke? Ini harus dipahami baik-baik. Nah, sekarang saya berikan sebuah contoh, misalnya seperti ini. Buktikan bahwa 1 per akar 1 tambah 1 per akar 2 tambah 1 per akar 3 tambah seterusnya sampai 1 per akar n itu lebih dari sama dengan akar n. Ya, ingat tadi bahwa untuk membuktikan menggunakan induksi matematika ada 2 langkah. Yang pertama, kita harus buktikan P1 itu benar. Ya. Kemudian jika PK benar, maka PK tambah 1 juga harus benar. Kita harus ingat ini untuk induksi matematika. Ya. Yang pertama kita harus tunjukkan P1-nya benar. P1 benar. Kita harus tunjukkan ini. Ya, dia benar atau tidak. Berarti artinya apa? N-nya kita ganti dengan 1. Oke, berarti 1 per akar 1 apakah lebih dari sama dengan akar 1? Benar. Ya, 1 per akar 1 lebih dari apakah sama dengan 1? 1 iya benar. Maka P1 kita anggap benar. Nilainya benar. Kemudian masuk ke PK-nya. Ya, kalau PK berarti N-nya kita ganti dengan K. Berarti 1 per akar 1 tambah 1 per akar 2 tambah 1 per akar 3 tambah 1 per akar K itu lebih dari sama dengan akar K. Karena ini sama dengan ini berarti ini kita anggap benar. Kita anggap benar. Oke? Kemudian barulah kita masuk ke PK tambah 1. Oke? PK tambah 1. PK tambah 1. Oke? Nah, berarti kita ingat kalau PK tambah 1 berarti kalau ini 1 per, kita start dari sini. 1 per akar 1 tambah 1 per akar 2 tambah 1 per akar 3 tambah 1 per akar K. Kalau di sini saya tambah 1 per akar K tambah 1 itu tetap lebih dari sama dengan akar K tambah 1 karena ingat menggunakan induksi matematika. Ya, nah ini tinggal kita mencari nilainya. Ingat ini tadi itu sama dengan akar K kan lebih dari sama dengan. Berarti boleh kita anggap sama dengan, ya kan? Berarti akar K ditambah, ini sini ya, akar K ditambah 1 per akar K tambah 1 apakah itu lebih dari sama dengan akar K tambah 1? Nah, artinya apa? Tujuan kita adalah ke sini. Ini harus kita buktikan bahwa sama dengan akar K tambah 1. Ya. Nah, ini kita selesaikan dulu samakan penimbun. Berarti dikali silang saja ya. Berarti akar K kali K itu K kuadrat, akar K kali 1 itu tambah K ditambah 1 per akar K tambah 1. Itu kita harus buktikan bahwa dia sama dengan ini. Oke, tujuannya kita di sini. Ya. Nah, ingat tadi. Nah, ini kan lebih dari sama dengan ini ya. Kita harus mengarah ke sini. Ya, kita harus mengarah. Nah, ingat ini boleh tidak kita kurangi. Ya kan? Ya, berarti ini bisa kita buat akar K kuadrat tambah 1 per akar K tambah 1. Ya kan?
Kemudian kita ubah, ini kita tujuan ke sini, kita tuh ubah. Nah ini akar K kuadrat berapa? Ya K tambah 1 per, itu sama dengan ya, akar K tambah 1. Oke, dari sini kita bisa. Kemudian rasionalkan, dikali dengan akar K tambah 1 kali akar K tambah 1. Berarti K tambah 1 kali akar K tambah 1 per akar kali akar, ya kan sama ya, berarti jadi sisa K tambah 1. Ini habis, berarti kita peroleh akar K tambah 1. Ternyata ini sama dengan ini, berarti benar. Maka kita bisa simpulkan PK tambah 1 juga itu bernilai benar, karena ini sama kan, boleh sama dengan akar K tambah 1, boleh lebih dari sama dengan akar K tambah 1. Oke? Satu contoh misalnya yang kita bahas hari ini itu yaitu pernyataan ketaksamaan matematis. Oke, ketaksamaan matematis. Nah, saya berikan sebuah contoh di sini. Misalkan n kurang dari 3 pangkat n. Buktikan secara induksi matematis bahwa ini benar. Oke. Nah, yang pertama kan kalau dari prosedur induksi matematis itu ada 2 langkah ya. Yang pertama, ingat kalau induksi itu yang pertama kita harus tunjukkan bahwa P1 itu benar. Oke. Setelah itu P K tambah 1 juga bernilai benar. Oke. Ingat PK-nya juga harus benar. Ya. Nah, yang pertama berarti kita harus membuktikan P1-nya. P1 itu benar. Kita harus tunjukkan. Ya, berarti N-nya kita ganti dengan 1. 1 kurang dari 3 pangkat 1. Apakah ini benar? Ya, benar. Artinya kita bisa tarik kesimpulan P1-nya itu benar. Oke. Kemudian masuk ke 2. PK. Kalau PK berarti kita anggap K itu kurang dari 3 pangkat K, karena N-nya kita ganti dengan K ya. Nah, kalau ini kita anggap benar. Kita anggap benar. Ya. Nah, kalau ini kita sudah anggap benar, artinya kita masuk ke PK tambah 1. PK tambah 1 ini yang akan kita buktikan. Nah, kalau PK tambah 1 berarti N-nya K tambah 1 kurang dari 3 pangkat K tambah 1. Kita harus buktikan ini. Artinya, untuk bentuk soal yang seperti ini, kita selalu start dari PK untuk buktikan bahwa itu sama dengan yang di sini. Ya. Kita startnya dari PK. Ya, kita harus mengarah ke bentuk ini. Jadi, kita dasar tadi diberikan adalah K kurang dari 3 pangkat K. Nah, ingat, di sini ada tambah 1, di sini belum ada. Berarti di sini harus kita tambahkan kedua ruasnya tambah 1, ya. Berarti K tambah 1 sama kurang dari 3 pangkat K ditambah 1. Ya. Nah, di sini ingat, kalau misalkan gini, saya berikan sebuah angka sini. Misal 1 kurang dari 2. Kalau di sini saya tambah dengan angka yang positif, berarti tetap misal ini 1 kurang dari 2 tambah 5, betul ya? Ya, intinya kalau kita jumlahkan di angka yang lebih besar, berarti dengan angka yang positif maka hasilnya tidak masalah. Oke? Nah, di sini kita itu butuh beberapa kan? Kita butuh mengarah ke 3 pangkat K tambah 1. Agar membentuk itu gimana sih? Kalau ini kan sudah aman. Ya, berarti yang kita jalankan hanya yang di sebelah sini. Karena yang bermasalah itu masih di sebelah sini. Berarti kita arahkan kayak gimana? Kita arahkan ke bentuk dasar 3 juga. Berarti 3 pangkat K tambah 1. Agar mengarah berarti kita tambah dengan 5. Ya kan jadi 6. Nah, 6 itu
Berarti 3 pangkat K ditambah 3 ditambah 3. Kan sehingga mengarah ke dasar angka 3 semua. Ini kan 3 pangkat 1, 3 pangkat 1. Ya. Oke. Nah, agar membentuk jadi kan kalau 3 pangkat K tambah 1 itu sama saja dengan 3 pangkat K kali 3. Kita harus mengarah ke sini. Bagaimana caranya? Berarti ada 3 kali ini. Ternyata ada 3 kali 3 pangkat K. Nah, sehingga kalau di sini saya tambah dengan 3 pangkat K kan tidak ada masalah. Kan kita tambah dengan angka yang positif. Di 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Ya. Sehingga kita peroleh K tambah 1 kurang dari, ini kan ada 3 kali. Berarti 3 kali 3 pangkat K. Nah, itu sama saja dengan K tambah 1 kali 3 kali pangkat K ditambah 1. Nah, kita sudah mengarah. Oh, ternyata berarti kita bisa simpulkan PK tambah 1 itu benar. Ya, kan ini sudah sama dengan yang ini. Ya, berarti PK tambah 1-nya benar. Oke?